Black magic, bahasa gaulnya gitu ya, sekarang sedang ramai. Atau sihir hitam. Padahal yang namanya sihir ya tetap sihir gitu, gak usah di kotak-kotakan lah. Banyak terjadi fenomena sekarang, timbul lagi ternyata orang yang konsultasi atau bilang atau curhat lah bahasa sederhananya, yang menghubungi saya lewat sosial media, yang dagangannya tadinya ramai luar biasa. Ini terjadi di kota-kota besar, di kota-kota yang memang orang-orangnya didominasi oleh orang-orang dari daerah tertentu yang kental akan budayanya. Tidak harus saya terangkan siapa atau yang mana gitu, gak usah lah, cuman kental akan budaya. Masalah seperti itulah yang namanya sihir, penghancur usaha seseorang. Namanya sihir itu ada dalam agama Islam, ya, dan cara menangkalnya pun ada. Yang namanya sihir memang ada. Jadi bukan untuk ditakuti, tapi harus percaya. Cuman kadang-kala orang banyak yang lengah gitu. Ya mungkin karena kita jauh dari Allah, jarang beribadah, jarang melantunkan zikrullah, ya, lupa untuk bersandar kepada Allah, akhirnya hancurlah usaha. Karena memang Allah pun sebetulnya mengikuti prasangka makhluknya. Ketika makhluk tersebut atau hamba tersebut mengingkari nikmat dengan cara kita tidak melakukan peribadahan, mendekatkan diri kepada Allah, baca ayat suci Al-Quran, perbanyak zikrullah, dan selalu berhusnudzon, menjauhkan dari penyakit hati, hasad, dengki, riya, takabur, dan yang lain sebagainya, bahkan sombong gitu. Dan termasuk sombong juga orang tersebut. Dan akhirnya ada orang yang iri kepada dirinya. Tapi ketika orang tersebut dekat dengan Allah, mungkin sihir itu akan berbalik lagi gitu. Tapi kadangkala orang yang sudah memang niat jahat akan melakukan apapun demi menghancurkan usaha seseorang. Entah dengan praktek perdukunan. Dan dukun-dukun seperti ini tidak berkeliaran di sosial media. Ya, dukun-dukun atau paranormal seperti ini tidak berkeliaran di sosial media. Mereka tidak punya sosial media. Kadangkala orang-orang yang terkenal, entah paranormal yang disebut dukun, inilah itulah, mereka pun meminta bantuan kepada mereka yang tinggal di pedalaman, ya, di pesisir dan yang lain sebagainya. Mereka tidak mau diekspos. Itu memang betul-betul mutlak dukun gitu. Bagaimana cara istilahnya untuk menangkal itu semua? Mudah, dengan cara kita melakukan pembersihan. Bagaimana caranya? Ada tata cara menurut aturan syariat Islam. Ingat, menurut aturan syariat Islam. Tidak ada hal yang direka-reka, ya, ataupun hal-hal yang dibuat-buat. Itu malah tambah penyakit nantinya. Jadi jangan sampai kita pun udah kena penyakit batin, gangguan batin, gangguan tempat usaha oleh seseorang, malah kita curhat atau konsultasi minta bantuan kepada dukun, malah tambah parah nantinya. Percaya kata-kata saya, malah tambah parah. Ya, tadinya rame luar biasa, lambat laun makin meredup, makanan gampang basi, percekcokan rumah tangga, kegelisahan di dalam pasangan hidup atau di masing-masing kita antara suami dan istri, cekcok, banyaknya masalah, banyaknya kegaduhan. Ya, sepi, tiba-tiba pelanggan yang tadinya ramai meredup, semua makanan gampang basi dan yang lain sebagainya. Banyaklah sebetulnya. Banyaknya timbul ketakutan di dalam hati seseorang yang disihir, banyaknya kecemasan, banyaknya kegelisahan, bahkan sampai tidak bisa tidur. Itu dirasakan oleh orang yang terkena sihir. Saya yakin dan percaya ketika orang itu mau balik lagi kepada Allah dan meminta bimbingan kepada orang yang tepat, pasti akan berbalik seperti sebelumnya, bahkan lebih baik dan lebih berkah ke depannya. Nah, untuk ini cukup dibersihkan. Ada tata caranya. Ya, suami istri cukup istilahnya melakukan mandi tobat dan sholat tobat. Ada tata caranya. Ada. Dalam Islam pun memang ada. Luar biasa, Islam itu mencakup segala hal. Ada obat syifa, ya.
ada pembersih dan yang lain sebagainya. Itu semua atas kehendak Allah, didasari dengan ilmu agama, akidah, tauhid yang baik. Itu tanpa ada persyaratan harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, harus ini, harus itu. Ini ada yang tidak suka dari ini, dikirim ini, dikirim itu. Jangan dibahas. Kalau ulama atau ahli hikmah yang baik tidak pernah membahas ini karena ini harus diginikan, ini dikirim dari seseorang yang ini, dijelaskan secara seperti itu. Itu menerka-nerka. Ya, itu hanya seorang yang timbul rasa takabur dalam hatinya. Padahal itu tidak akan pernah membereskan. Yang bisa membereskan itu hanya dengan ridho Allah, tentu dengan tata cara yang baik. Jangan sampai gampang percaya, gampang mudah dibodohi juga. Nantinya malah tambah parah, tambah rusak, hancur rumah tangga, hancur kehidupan. Berbalik lagi kepada agama, kepada ilmu Allah, ilmu hikmah yang baik. Ya, black magic luar biasa. Saat ini sedang viral, sedang ramai. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Memang jarang diekspos, cuman banyak yang konsultasi, curhat masalah seperti ini. Ya, kita kembali lagi kepada Allah lah. Tidak ada yang sulit dan semuanya mudah atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silakan, sekiranya kalian merasakan apa yang saya sebutkan tadi di awal, segera bersihkan, segera bentengi, segera perbaiki. Untuk mengawalinya, bersihkan semuanya. Sholat tobat, mandi tobat, dan yang lain sebagainya. Arahkan dengan ilmu-ilmu yang baik. Bersihkan tempat usaha dan yang lain sebagainya. Tidak harus dengan ini menarik pusaka dan yang lain sebagainya. Tidak, cukup dengan kita meminta kepada Allah dan dengan tata cara yang baik. Jangan disetting-setting, jangan direka-reka, jangan mengada-ngada. Waduh, ini gara-gara ini ada. Gak usah. Ya, bagi Allah mudah tanpa harus kita mencari ini. Enggak, kadang-kadang disetting. Bukan kadang-kadang, umumnya seperti itu. Saya buka saja di sini agar menjadi edukasi semuanya. Ya, agar tidak gampang mudah dibodohi juga. Itu biasanya buat tim dan yang lain sebagainya. Buat tim ini. Aduh, sekarang zaman entertain, semuanya gampang diiklankan, gampang dikemas. Ya, hati-hati. Ya. Ada minyak kurma cap babi, kata Jainuddin MJ, itu almarhum ya. Selama terdahulunya sudah lama. Aduh, ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafurur Rahim. Semoga Allah memberikan rahman rahimnya kepada kita dan mengampuni kita semua. Tidak ada yang sulit selagi kita mau berusaha, ada niat yang baik, tekad yang kuat. Segera sudahi semuanya dengan cara yang baik. Ya, kalau sekiranya kalian butuh arahan dan yang lain sebagainya, ada istilahnya nomor WhatsApp saya di kolom komentar. Insya Allah saya bina, saya arahkan dengan ilmu atau tata cara yang baik tanpa harus kita berbuat perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya tekankan untuk kedepannya ketika semuanya ini sudah dibereskan atas izin Allah, perbanyak taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, perbaiki sholat, perbanyak sholawat dan istighfarnya diperkuat. Ya, ada tata cara yang baik dan yang terbaik itu. Ya, semoga Allah meridhoi kita semuanya dan memberikan kebaikan-kebaikan serta keberkahan untuk kita semuanya. Saya tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.